Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita yakin dan percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kembali lagi bersama program Sapaan Kasih, program dari GKPB Jemaat Kristus Kasih, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Marilah kita akan memulaikan program Sapaan Kasih ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sehingga di pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang kuat. Itu semua karena anugerah dan berkat dari-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja kepada kami sekalian, sehingga kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau memberkati agar dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan tertulis demikian. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dan pembacaan yang kedua dari Markus 7 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, orang tuli, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Demikianlah kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab kita yang telah kita dengarkan bersama, tema yang diambil ialah firman yang membuka kehidupan. Firman yang membuka kehidupan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjalani keseharian kita, pasti tidak terlepas dari yang namanya berbicara, bercerita, atau berkomunikasi dengan yang lain. Berbicara merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan, ataupun melalui doa kita kepada Tuhan. Penelitian menyebutkan bahwa rata-rata wanita lebih sering berbicara dibandingkan laki-laki. Itu kata penelitian. Berbicara biasanya menggunakan mulut. Mulut merupakan bagian kecil dari tubuh kita, namun dapat memberikan dampak yang besar. Sehingga ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ini mau menunjukkan bahwa sebelum kita menyampaikan perkataan, kita harus memikirkan terlebih dahulu. Karena perkataan tersebut dapat menyakiti orang lain. Memang perkataan tidak dapat menyakiti orang lain secara fisik. Namun, melalui perkataan, kita dapat menyakiti orang secara mental dan sulit untuk disembuhkan. Dalam Mazmur 33, ini merupakan Mazmur puji-pujian, di mana pemazmur memuji-muji kebesaran, kuasa, dan kesetiaan Allah Sang Pencipta dunia. Pemazmur bersaksi dengan penuh kekaguman bahwa hanya dengan berfirman Allah menjadikan segala sesuatu di alam semesta ini. Dalam Mazmur 33 ayat 9, pemazmur ingin menunjukkan bahwa firman Allah bukan sekedar ucapan biasa. Ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi, dan ketika Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Firman Tuhan bukan sekedar omongan kosong, melainkan energi kehidupan yang penuh daya, yang mampu mengubah kehidupan menjadi sebuah keberadaan yang utuh, indah, dan teratur. Kuasa firman penciptaan yang ajaib kemudian ternyata di dalam pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus merupakan firman Allah yang hidup yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Injil Markus mencatat
bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap hanya dengan satu kata, yaitu Efatah, yang artinya terbukalah. Efatah bukan sekedar firman yang keluar dari mulut Tuhan, melainkan sebuah perintah yang menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas penuh untuk mengatasi segala masalah. Ketika Yesus berfirman, maka keterbatasan yang selama ini mengikat orang tersebut dipulihkan. Ia dapat mendengar dan berbicara, dan juga ia dapat kembali berelasi bersama orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus tidak hanya menyembuhkan manusia secara fisik, namun juga memulihkan ia yang terisolasi kembali disertakan dalam persekutuan kehidupan. Di dalam Kristus, firman bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyentuh relasi, membuka keterasingan, dan memulihkan kemanusiaan yang terluka. Inilah kuasa firman yang terus bekerja hingga hari ini. Firman yang tidak berhenti pada masa lalu, tetapi tetap hidup sampai saat ini. Melalui kedua pembacaan di atas, kita dapat melihat bagaimana kuasa firman atau perkataan Allah Sang Pencipta dan firman dari Yesus yang mampu memulihkan kehidupan. Kita pun sebagai manusia yang telah mengetahui dan mendengar firman tersebut, diajak untuk menggunakan perkataan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Melalui introitus kita, di minggu ini dalam Galatia 6 ayat yang kedua, kita diajak menggunakan perkataan kita untuk menolong orang lain. Melalui perkataan, kita dapat mendoakan. Doa adalah salah satu bentuk perkataan yang paling berkuasa, karena diarahkan kepada Allah. Ketika kita mendoakan, kita sedang membawa pergumulan ke hadapan Tuhan yang sanggup membawa dan mengubah segala sesuatu. Melalui perkataan juga, kita dapat menguatkan. Banyak orang yang sedang menjalani hidup dengan beban yang begitu berat. Ada yang tersenyum, tetapi hatinya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang tetap bekerja, tetapi hampir menyerah. Karena itu, perkataan yang menguatkan sangat dibutuhkan untuk memberi penguatan kepada sesama. Melalui perkataan juga, kita dapat menasehati. Kita kasih bukan hanya ditunjukkan melalui pujian, tetapi juga melalui keberanian untuk menasehati ketika seseorang mulai berjalan di jalan yang salah. Nasihat yang disampaikan dengan kasih kerendahan hati dan tujuan membangun akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan poin yang terakhir, melalui perkataan kita dapat menghibur. Menghibur berarti menghadirkan Allah melalui kata-kata yang memberi harapan. Kita mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Perkataan yang menghibur dapat membuat seseorang yang hampir putus asa kembali memiliki pengharapan karena merasakan kasih Allah dalam hidupnya. Firman Allah yang dalam Mazmur 33 menunjukkan bahwa perkataan Allah membawa kehidupan. Yesus yang membuktikan bahwa firman-Nya sanggup membuka telinga yang tertutup, memulihkan hidup yang rusak, dan mengangkat kembali martabat manusia. Karena itu, kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita menggunakan perkataan kita bukan untuk melukai, menghakimi, atau menjatuhkan orang lain, melainkan untuk mendoakan, menguatkan, menasehati, dan menghibur. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita menjadi saluran kasih Tuhan, sehingga melalui perkataan kita, orang lain mengalami sentuhan kasih dan pemulihan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita angkat satu pujian. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak ku puji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang baik di dalam kehidupan kami setiap hari, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman yang telah kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, namun kami dapat praktekkan sehingga melalui perkataan-perkataan kami tidak menyakiti orang lain, namun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat seluruh jemaat GKPB Kristus Kasih. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap keseharian yang mereka jalani. Berkatilah mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Berkatilah mereka dalam pekerjaannya. Dan berikanlah mereka kesehatan selalu di dalam menjalani pekerjaannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak, remaja, pemuda dari jemaat Kristus Kasih. Kiranya Engkau memberkati anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Berkatilah remaja, pemuda yang ada di bangku pendidikan, berikanlah hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan nilai yang terbaik di dalam pembelajaran. Bagi pemuda-pemudi yang sudah bekerja ya Tuhan, berkatilah mereka dalam pekerjaannya, berikanlah kekuatan di dalam menjalani pekerjaan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Kami juga membawa pergumulan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang bergumul. Engkau mengetahui segala pergumulan mereka. Kiranya Engkau menguatkan mereka di dalam menjalani pergumulan itu, sehingga melalui pergumulan itu mereka merasakan kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat warga senior. Kiranya Engkau memberkati mereka di masa tuanya. Berikanlah mereka kesehatan selalu, kekuatan selalu di dalam menjalani kesehariannya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat yang boleh menerima berkat anugerah ketambahan usia yang Engkau berikan. Kiranya Engkau memberkati mereka di usia yang baru yang Engkau anugerahkan kepada mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab dalam keseharian mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami, pemerintahan Republik Indonesia, baik dari pusat, dari Bapak Presiden, hingga ke daerah-daerah. Engkau memberkati mereka senantiasa ya Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam memimpin bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia semakin maju lagi ke depannya. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau yang maha tahu segala pergumulan masalah kami, kiranya Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama mendengarkan program Sapaan Kasih. Kiranya program ini dapat menguatkan kita sekalian. Dan sampai ketemu di program selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.